سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada dan kapanpun antum berada, khususnya ibu-ibu yang hadir di hari ini Rabu sore di Majelis Ar-Raudhah, rutinan Rabu sore yang sudah berjalan sejak dari sebelum tahun 2011, ya sekitar tahun 2010, artinya majelis ini usianya baru kurang lebih 13 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan majelisnya panjang umur sampai akhir zaman nanti. Dan kita yang hadir umurnya juga panjang. Sihah wal afiyah fi ta'atillah dan kelak wafatnya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sore hari ini ibu-ibu dapat berkatan kerdus yang tidak biasa. Berharap Rebu depan dapat yang serupa boleh, tapi saya tidak berani menjanjikan. Karena Rabu ini bertepatan dengan tasyakuron, mau ngomong putu ya cik nom aku tuh ya. Ponakan saya kan 2 pekan yang lalu melahirkan bayi perempuan, dikasih nama, niru namanya istri saya, Fatimah Qanitah. Nah, sore hari ini niat syukuran khusus buat ibu-ibu. Ya, syukuran khusus. Mudah-mudahan bayi yang terlahir tersebut yang bernama Fatimah Qanitah binti Muhammad Hibbi bisa menjadi anak yang solihah, yang menyenangkan orang tuanya dunia akhirah, dan hidupnya dalam kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, ketaatan, kesehatan bersama orang-orang yang dicintainya. Amin. Isi kajian sore hari ini adalah sederhana, masalah nyawang anak, nyawang putu, nyawang bojo, nyawang mantu. Ya, ini yang tinggalnya di Kalimantan mungkin kurang paham, sama seperti ketika saya duduk bersama orang Kalimantan, beliau-beliau pakai bahasa Banjar, belas aku gak mudeng. Atau ketika saya ke Aceh, orang-orang Aceh pakai bahasa Aceh, saya juga enggak paham. Beraneka ragam bahasa daerah di negara kita karena kayanya Indonesia dan punya bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Jadi orang hidup itu sebetulnya sederhana. Tolong ini jangan dibocorkan ya, rahasia ini. Super rahasia. Saya mau nanya, boleh? Enggak boleh tetap nanya. Ibu kalau bangun tidur, ibu atau sahabatku dimanapun antum berada, bangun tidur, itu kan ya noleh kanan, noleh kiri ya. Kalau di sebelah kanannya itu suami noleh, istri noleh suami. Atau di sebelahnya adalah istri, maka suami noleh istri. Tapi kalau di sebelahnya anak, ya orang tua lihat anak. Kalau di dekatnya itu kok cucu, ya atau cicit, maka yang bersangkutan akan lihat cucu atau cicitnya. Artinya apa? Manusia ini sebetulnya hidup itu cuman pengen memuaskan penglihatannya. Ayo, Bu, mohon maaf ya Bu, boleh saya nanya.
roti tawar. Kotak gitu aja, kotak. Kalau di tangan ibu-ibu pengennya dibiarkan kotak atau dihiasi? Biar apa? Enak diapakan? Dilihatnya enak, makannya nambah enak. Betul? Oke. Wajah ibu-ibu. Mohon maaf. Jenengan itu aslinya cantik atau enggak cantik? Ah, enggak ya. Nanya lagi, ibu-ibu aslinya cantik atau enggak cantik? Oh, pede. Oke, ibu-ibu sadar bercermin aku cantik, betul? Sebetulnya kan enggak ditambahin apa-apa. Udah cantik belum? Udah. Jadi enggak perlu kan ditambah apa-apa? Nyatanya tetap perlu. Beli lipstik, kalau bahasa agak modern lipen, benges, iya kan ya? Gincu, apapun lah namanya. Mulai dioles-oleskan. Kurang cocok, ganti. Kekandelen, hapus. Wah, terlalu kunjreng, ganti lagi. Betul, Bu? Itu berarti untuk apa itu? Biar enak dilihat mata. Bener ya? Ketemu suami. Mohon maaf. Suaminya tuh pakai kaos oblong kan ya juga suami toh ya. Juga suami. Tapi biar enak dipandang mata, didandani. Namanya aja dandan ya, didandani. Diperbaiki. Dikasih mulai bajunya dicocok-cocoken sama celananya. Sampai nanti kalau suaminya pakai kacamata, model kacamatanya dicarikan yang cocok sama wajahnya. Betul? Biar apa? Enak dilihat mata. Rumah, mohon maaf. Kasur tuh fungsinya buat apa? Buat beli kasur baru, bersih, wangi. Pilih mana? Tidur begitu atau beli spray? Buat apa? Biar dipandang enak. Motifnya. Warnanya. Kenapa enggak pakai spray warna putih-putih saja kayak di hotel gitu? Wah, kurang seru. Warna-warni, dikasih macam-macam motif. Biar enak dipandang mata. Ini saya ulang-ulangi terus. Ya, makanya Allah Ta'ala pamerkan surga itu dengan kalimat apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW? Mala ainun ra'at. Nomor satu yang dipamerkan sama Allah Ta'ala, matanya siapapun belum pernah memandang keindahan yang ada di surga. Biar apa? Penasaran. Kayak apa ya? Kita ini suka mandang yang indah-indah. Lah katanya di surga, matanya siapapun belum pernah memandang keindahan yang ada di surga kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mala ainun ra'at. Gak ada mata yang pernah melihat keindahan surga. Dipamerkan penglihatan kita untuk menggambarkan keindahannya surga. Sampai di sini jelas? Jelas belum? Jelas. Berarti nyawang enak itu penting atau enggak penting? Melihat nyaman enak itu penting atau enggak penting? Penting. Karena dari mata turun ke hati, bukan masalah cinta. Kalau dari mata turun ke hati itu menyebabkan cinta, maka nanti bagaimana saudara-saudara kita yang diuji dengan tunanetra? Bagaimana mencintanya? Wong enggak bisa melihat. Cuman saya sebutkan dari mata turun ke hati buat kebanyakan manusia, apa yang dia lihat itu bisa merusak suasana hati dan bisa memperbaiki suasana hati. Betul? Jadi yang dilihat ini bisa buat hati kita enak,
Yang dilihat bisa juga membuat hati kita tidak enak. Naudzubillah min dzalik. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kita. Jangan kamu lepaskan pandanganmu terhadap glamor keindahan dunia, glamor kehidupan dunia. Rem. Karena Allah sayang tuh nanti kalau mata enggak dikendalikan, nanti hatinya bisa kena macam-macam yang enggak enak. Diajari kita mengendalikan pandangan mata. Para suami nih kaum pria, disuruh nunduk kalau di jalan. Tapi tetap delok jalan, jangan nunduk merem nabrak gitu ya. Maksudnya menundukkan itu menjaga pandangan. Jangan dibiarkan pandangannya liar. Nanti kalau di jalan lihat yang lebih indah sampai di rumah, yang di rumah indah jadi enggak indah. Akhirnya resiko ditanggung penumpang tuh yang lihat tadi itu. Rugi dia. Dia rugi. Ibu-ibu kalau ke pasar jangan tolah-toleh toko. Tuh bajunya bagus. Itu bajunya bagus. Tuh kudungnya bagus. Sehingga semua kudung yang ada di rumah, semua baju yang ada di rumah rasanya enggak bagus. Enggak bagus lagi, tundukkan pandangannya. Berarti pandangan ini penting atau enggak penting? Nah, saya enggak akan bahas pandangan-pandangan yang itu. Tapi yang mau saya bahas nih, pandangan gimana caranya lihat anak kita, lihat pasangan hidup kita, lihat orang tua kita, langsung hati kita nyes, adem, seneng. Saya kasih contoh. Berangkat haji atau umroh. Terus di tanah suci, lihat ada remaja gandeng nenek-nenek pergi ke masjid. Digandeng, dituntun pelan-pelan, remaja. Yang digandeng usianya 70-an tahun. Hati adem atau enggak adem? Adem. Nyes, Masya Allah. Indah sekali pemandangan itu, betul ya? Hati kita adem. Jenengan pergi ke suatu tempat, mohon maaf, lihat ada muslimah pakai pakaian, hampir enggak berpakaian, nyes atau kan ngelus dodo. Sekarang saya naikkan, naudzubillah min dzalik. Lah kalau ada ibu usia 70 tahun, terus lihat putrinya usia 50 tahun, ibunya jilbaban rapet ngajari sholat, lah kok putrinya itu pakai rok cekak, kemudian pakai kaos singlet, ya, terus nenteng tas jalan-jalan. Ibu tadi bahagia atau tersiksa? Padahal anaknya sukses loh. Tas, gelang emas, handphone 10. Masya Allah, orang lain lihat, sukses. Ibu tadi yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, lihat anaknya begitu, hatinya gimana kira-kira? Ya Allah. Ada seperti itu ya. Apalagi kemudian anaknya gak perhatian sama orang tua. Hatinya enak. Betul? Makanya dari awal kita disuruh minta sama Allah Ta'ala, pasangan hidup dan anak ini gimana caranya kalau dilihat adem. Maka ibu buat peraturan ya bu, kalau di rumah yang cemberut dilarang masuk. Makanya kalau suaminya enggak pulang 3 minggu, ibu jangan marah. Kenapa? Ibu yang buat peraturan, yang cemberut dilarang masuk. Karena suaminya pulang sampai depan pintu kelingan, cemberut dilarang masuk, balik lagi. Demi cintanya sama istrinya, latihan dulu mesem baru pulang. Kalau punya suami seperti itu bagus atau gimana? Bingung ya jawabnya. Ya enggak ada yang seperti itu ya. Karena senyum itu mudah untuk dilakukan. Senyum itu mudah untuk dipaksakan. Menata wajah enak itu mudah untuk diperbuat oleh siapapun juga. Yang penting mau. Makanya Rasul mengajarkan SAW, tabassumuka, senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah.
Artinya kita dipaksa oleh syariat untuk senyum. Gak ada alasan, lah memang dari lahir model saya seperti ini kok, kurang ajar. Ya kalau modelmu dari lahir seperti itu, makanya Rasul ngasih ajaran mesemo, iku sedekah, iku ganjaran. Gak ada alasan, memang saya wajah datar sejak lahir, gak ono. Kalau memang wajahmu sejak lahir memang besengut, perengut, begitu pengakuanmu, maka ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Paksakan untuk senyum, berarti sedekahmu luar biasa. Bu, sampai di sini paham belum? Sabar, saya baru bicara sekitar 18 menit. Ya 18 menit. Kalau pertandingan sepak bola ini baru di belakang dul-dulan, dul, belum menyerang. Ya belum menyerang, belum buat gol. Nah pertanyaan saya buat semuanya. Standar apa yang kamu gunakan untuk membuat hatimu ayem ketika memandang sesuatu? Ya, Bib, kalau suami saya itu ngasih duit sak gempok gitu Bib, pandangan saya mesti ayem itu Bib. Saya jawab selamat siap-siap kamu banyak sedih daripada banyak bahagia. Karena suami model begitu ya termasuk limited edition. Ya, longko, longko. Duit sak kepoknya PN itu longko. Kalau selembar, 2 lembar, 10 lembar ya, itu insya Allah masih turah. Tapi kok segepok, apalagi itu dinar pula, Masya Allah. Ya, rodok-rodok longkonya luar biasa. Makanya Allah Ta'ala kasih standar yang mudah dan bisa sebetulnya kita terapkan ke diri kita, ke keluarga kita, anak kita, pasangan hidup kita. Sederhana. Apa itu? Taat sama Allah. Selesai. Lihat suami sholat. Ya Allah, adem bojo lu ya Allah. Mas bojo kok jamaah mbek anakku. Masya Allah. Allahu Akbar. Anak di belakang. Allahu Akbar. Lucu anak kecil gitu. Istrinya lagi menstruasi makanya gak kok jamaah nonton. Masya Allah, adem hatiku. Kalau begitu besok Mas minta sama Allah anak 5 lagi, Masya Allah. Biar jamaahnya semakin rame. Ya jamaahnya semakin rame. Bu, saya mau nanya, kalau lihat suaminya jamaah sama anak atau jamaah sama cucu begitu, hatimu adem atau enggak? Kalau hatimu enggak adem, berarti hatimu penyakitan, selesai. Kesalahan bukan pada pemandangan yang ada, kesalahan pada mata yang memandang, saudara-saudara. Bukan saya ngomong hati ibu penyakitan, enggak loh ya. Kalau ada oknum ibu-ibu, lihat suaminya sholat, lihat anaknya sholat, suaminya ngaji, anaknya ngaji, kok cik sambat, urip mumet, hati pepet. Itu berarti yang melihat yang bermasalah. Nah kalau ada suami lihat istrinya pegang tasbih habis maghrib, pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Angkat tangan, Allahumma bojo. Mestinya suami kan alhamdulillah ya Allah, salihah. Senangnya luar biasa. Tambah suaminya kok artinya panas ya Pak, panas wedok arep ngalahno lanang. Ini berarti suaminya tanda-tanda punya gejala sakit jiwa. Ya sakit jiwa. Oh ditungakno bojonya kok enggak bisa bahagia. Lihat istrinya begitu kok enggak bisa senang. Nah kenapa itu terjadi pada sebagian oknum-oknum manusia dalam kehidupan? Karena dia standarnya itu salah. Ini contoh ya. Yai Habib Ustadz Guru, istri ini. Yai Habib Ustadz Guru, mohon maaf, iya, tolong doakan suami saya. Loh kenapa? Saya tuh sumpek nyawang suami saya. Ada apa dengan suaminya? Hidup kok cuman rumah masjid ngaji, rumah masjid ngaji, rumah masjid
ngaji. Kok enggak seperti yang lain ke kantor gitu. Dia cuma rumah masjid ngaji, rumah masjid ngaji. Kira-kira Ustadz, guru, Habib, kiainya dengar pengakuan seperti ini rodok kaget atau enggak kaget? Kaget. Loh, mbak, sebentar. Saya sedikit meluruskan. Loh, ada loh itu ya, yang suaminya enggak ke kantor. Ya, emang karena enggak punya kerjaan, bukan enggak mau kerja. Dia sudah enggak punya kerjaan, di rumah mau turu. Lah sing mbok pilih sing model di bojo turu apa bojo masjid ngaji. Sing mbok pilih sing kaya ngopo? Jawabannya rumah kantor. Oh, gak tahu ngaji. Gak senang masjid. Paham ya? Wah, ada satu istri datang ke kiainya, habibnya, ustadznya, gurunya. Alhamdulillah yai. Alhamdulillah apa itu rezeki duit akeh. Oh, boten yai. Pancet melarat. Kalau bab miskin saya alhamdulillah masih istiqomah dalam kemiskinan. Tapi bahagia dia. Loh kenapa? Oh, kalau miskin ukurannya manusia kan masalah enggak punya duit yai. Tapi alhamdulillah saya dan suami istiqomah dalam keimanan. Itu kekayaan yang tak tergantikan oleh dunia dan segala isinya. Alhamdulillah yai, suami saya itu suka ngaji. Kemana-mana saya diajak. Diajak sowan sama yai, diajak sowan sama ustadz, sama habib, diajak ke masjid, diajak tadarus. Seneng saya sama suami saya. Hidup saya kok nyamannya luar biasa. Ini penglihatannya waras. Ya, normal, bagus. Nah, akhir zaman ini banyak orang yang salah menggunakan matanya. Standarnya itu salah karena dia lupa dari awal doa terampuh untuk membina rumah tangga adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakanlah kepada kami, pasangan hidup kami, anak keturunan kami, manusia yang kalau dipandang hati langsung sejuk. Kenapa? Manusianya taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadikanlah pasangan hidup kami, anak keturunan kami, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Kan seneng itu. Masya Allah, ketika ditanya sama orang, kamu butuh apa lagi? Dijawab, apa lagi yang kubutuhkan? Suami tampan soleh dah kumiliki. Anak lucu soleh solihah udah kumiliki. Iman bersamaku. Makan sehari bisa 20 kali. Nanya temannya, kok 20? Daftar pengajian penuh. Ngaji sana 20 kali makan. Di setiap pengajian ada makan. Nikmatnya luar biasa. Urip kok koyo pene-penake ya. Enak hidup saya. Ini orang yang sudah begitu, enggak ada susah dalam hidupnya. Nah, sekarang ini kita kan salah dewe. Jadi pandangan itu dompet kosong, ya mohon maaf. Begitu buka dompet kosong, mata melihat dompet kosong, hati adem atau remuk? Agak goncang. Goncang. Kemudian ambil handphone, pakai aplikasi ya. Ya, aplikasi online-nya itu dicek saldo. Cek saldo, enggak ada transfer yang masuk. Kemudian saldo hanya tersisa Rp25.000. Bahagia atau remuk? Tadi goncang, ya, semakin besar goncangannya. Tapi kalau orang-orang yang bahagianya bukan di situ, dompet kosong tuh ya sadar, gak ada duit, sadar gitu ya. Tapi hatinya enggak goncang, nyantai saja. Allahumma muga-muga mari ki ana isine. Amin. Pancingane Rp1.000. Bleng. Punyanya cuman 1.000. Allahumma pancingan Rp1.000. Dadi nek sing akeh Gusti Allah bismillah tutup bangga. Tanya sama suaminya. Dik, ya, punya duit? Oh, punya. Punya duit? Punya. Alhamdulillah, mesem. Ya, suaminya kan yang ngasih duit jadi paham toh ya. Mosok duit. Masa punya duit? Paksa lagi punya duit. Oh, punya. Alhamdulillah masih banyak duitnya. Mesem. Akhirnya dipaksa sama suaminya. Bawa sini dompetnya. Enggak usah, bawa sini dompetnya. Jangan, bawa sini. Bongkar.
Rp1.000. Mesem-mesem. Siapa itu? Bojoku. Itu istri saya itu. Bongkar Rp1.000, orang Rp1.000. Seneng ayam. Kenapa? Oh bojone ganteng gak ngene kok ya. Ya, punya suami yang setampan ini Masya Allah gak bisa bahagia, itu kan istri yang keterlaluan. Alhamdulillah istri saya gak keterlaluan, alhamdulillah baiknya luar biasa, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Paham ibu-ibu? Jadi standar kita itu harusnya jangan itu gitu loh, jangan. Gak punya duit anak lucu, ya alhamdulillah gitu loh. Gak punya duit bisa ngaji bareng suami, bareng istri. Seneng gitu, seneng. Jangan gak punya duit, jak ngaji yang ngaji, tapi duit piye. Seakan-akan prioritas number one ya. The most important thing in life is money. Masya Allah. This evening I can speak English, even I cannot speak English. I don't know why I speak English at this evening, I don't know. I just want you to be happy with your husband. Your wife, your child, your doctor, your uncle, your sister. Terus ini gak roh aku. Sementing ngakak bu ya. Ora pisan kok digawe mumet. Nyawang bojo seneng gitu. Satu teman saya itu tak tanya. Tuh Mas Cahyo itu. Mas Cahyo itu punya istri namanya Mbak Tian. Nggak tahu nih hadir enggak sore hari ini karena juga jaga anak tugasnya, nemenin mertua. Mbak Tian itu kalau saya tanya, kalau manggil Cahyo siapa gitu, Mas Bojo, iya, asyik gitu ya, Mas Bojo, seneng gitu, Mas Bojo, kan didengar aja enak gitu. Nah sekarang standar bahagia kok duit, suaminya datang nggak bawa duit, sing wedok merengut, orang gak duit meneh, kan gitu. Tapi coba kalau suaminya datang, istrinya tuh Allahumma balik mulih, alhamdulillah, lu mulih bocah, alhamdulillah, Kang Mas mulih, suamiku pulang, ya Allah alhamdulillah Mas, rangkul wambung batik, bojone kaget. Ono apa Dik? Balik kowe. Lah kok ngono ngapa? Lah tanggoku gak balik, Mas. Bojone gak balik itu. Awakmu balik alhamdulillah. Wis gak duwe duit gak apa-apa, Mas. Awakmu tuh alhamdulillah. Ini istri model begini sudah limited edition. Mungkin sudah jarang ditemukan lagi. Nah, bagaimana biar kita bisa seperti itu? Ya minta itu. Maka jangan pernah tinggalkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Saya itu pokoknya kalau duduk sama saya mesti saya sering ngomong gini, mesem, ayo senyum, ayo senyum. Ini udah senyum, senyum lagi. Ya, ayo senyum, ayo senyum. Ini sudah senyum, senyum lagi. Ayo senyum gitu. Mau anak saya, mau istri saya, mau teman saya, mesem, ayo senyum, ayo senyum. Karena pandangan kita itu mahal gitu loh ya. Mohon maaf semua yang gak enak kan selalu nyembunyikan. Kita ludah aja kita gak mau lihat, kita buang hajat gak mau lihat, kecil besar gak mau lihat, bagian yang kotor di tubuh kita gak mau lihat. Lah kok wajahnya orang kita biarkan gak enak di depan kita, kan keliru. Bersengut, sorry bro, ayo mesem, ya mesem. Gak iso mesem, gak iso, ya wes. Kalau kamu udah bisa senyum, aku akan kembali kepadamu. Selama kamu belum bisa tersenyum pada dunia, maka tak kuizinkan pandanganku menatap wajahmu. Karena dunia memberikan senyumnya padamu tiap hari, tapi engkau enggak mau tersenyum pada dunia. Betul ya? Srengenge itu esok, wah, Masya Allah. Malam bintang-bintang rembulan berkejora. Allah tuh ngasih senyum sama kita lewat makhluk-makhluknya. Cuman kita kok enggak pernah balas senyumnya itu. Sederhana. Bu, apa isi pengajiannya? Nyawang anak, nyawang bojo, nyawang putu, nyawang mantu. Nyawang wae. Kalau nyawang ora iso gawe awake dhewe seneng, selamat. Anda termasuk orang-orang yang sengsara di kehidupan dunia dan mungkin bisa jadi kehidupan akhirat. Naudzubillah min dzalik.
Karena ciri-ciri istri yang shalihah, ya, kalau dilihat oleh suaminya, suaminya artinya ayem. Ciri-ciri suami yang soleh dilihat sama istrinya, istrinya ayem. Tapi ini ukurannya yang lihat waras loh ya. Paham ya? Kadang-kadang tuh orang soleh dilihat sama orang yang lihat gak iso seneng kok. Apa ki wong kok kaya ngono, padahal ini orang soleh. Ngaji, masjid, pengajian. Ini yang salah kan yang melihat. Ini normalnya orang, yang jadi ukuran manusia normal. Kalau pasangan kita, anak kita itu hidupnya dalam taat, kita harus bilang iki apik bahagia, iki apik bahagia. Nanti itu manfaatnya apa? Sederhana. Kalau orang lain itu bahagianya lihat pantai, kamu cukup pandang wajah suamimu. Iya. Nanti tapi jangan para suami jangan modus loh ya. Begitu istrinya ngajak jalan-jalan, Mas, yuk kita liburan melihat pantai. Dijawab sama suaminya, mana yang lebih indah, menatap pantai atau menatap wajahku? Galau, kayak son jawab, tak bisi jawabannya. Mau menatap wajahmu di tepi pantai, itulah keindahan yang sejati. Ngaten Bu. Tapi sing halal gitu ya pantainya ya. Menatap wajahmu di tepi pantai, itu keindahan yang luar biasa. Apalagi kalau pantainya itu hanya berjarak 1 jam dari Ka'bah. Itu indahnya luar biasa. Maksudmu jeda, gitu ya. Paham enggak Bu? Apa? Nyawang anak, nyawang bojo, nyawang putu, nyawang mantu. Seneng dengan itu gitu loh. Kok golek seneng kok angel men. Seneng, maka saya kalau Rebo sore ini, wah Masya Allah, lihat orang datang cari ilmu. Bahagia, pol. Ya Alhamdulillah bahagia, pol. Saya itu paling ngerusak pandangan saya, lihat orang males. Rusak itu pandangan saya. Maka saya senang kalau lihat orang yang sergep-sergep itu. Yang giat cari ilmu, giat ibadah, giat kerja. Sergep-sergep itu saya senang. Saya pesan sama teman-teman saya, ojo kaken turu. Ojo kaken turu. Kaken turu ki nggarai titik. Enggak usah disebutkan. Ya nggarai titik. Kalau banyak tidur nanti jadi titik. Enggak usah disebutkan. Itu hanya untuk offline kalangan tertentu. Ya, masing-masing kan punya sebutan sendiri sendiri. Bu, apa? Udah cukup ya? Udah. Jenengan nyawang saya seneng enggak? Awas gak seneng awas loh ya. Buat yang di luar Jawa, nyawang itu artinya melihat gitu ya, melihat. Nyawang, melihat. Bahasa Jawa tuh Masya Allah, nyawang lain, nonton lain ya. Wis tonton urung, wis tonton urung, wis bawa sawang urung, wis bawa apa lagi Bu? Mati urung gitu ya. Kalau jatuh bahasa Jawanya apa? Ada bahasa Jawa jatuh? Enggak ada toh? Enggak ada. Jatuh itu bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya apa? Tibo, apa lagi? Dawa, apa lagi? Jiblok, apa lagi? Jelungup, apa lagi? Jungkel, apa lagi? Gelundung, ya betul, apa lagi? Masya Allah, jungkel sama jelungup beda atau sama? Beda, walaupun itu sama-sama tibo. Tibone piye? Jungkel. Betul ya? Jungkelnya piye? Ya rada jelungup gitu. Itu bahasa Jawa, kayaknya luar biasa. Bahasa Indonesia cuma satu kata, jatuh. Jatuh dari mana? Jatuh dari motor. Jawanya, dlosor. Betul kan ya? Dlosor. Bahasa Indonesianya, jatuh dari motor agak keras terseret. Iya, dlosor. Dlosor. Nah dalam bahasa Jawa ada nyawang. Nyawang itu melihat. Nah melihat ini jadi penting dalam kehidupan, ya dalam kehidupan karena itu sedikit banyak mempengaruhi hati. Makanya hati-hati dengan apa yang kita lihat. Jangan tursil ainaik, jangan kamu biarkan matamu lepas liar, harus dikendalikan. Kalau lihatlah yang menyenangkan. Lah aneh-aneh zaman sekarang tambah golek berita sing rapenak hati. Ada berita tabrakan tambah, kita ana. Wong sing ditabrak piye. Sirai.
cari fotonya di sawang bar, aku reso turu aku. Lha apa? Kelingan lho, salahmu dhewe. Aku nggak bisa tidur. Lah kenapa? Teringat-ingat itu wajah orang yang kecelakaan. Kan salahmu sendiri. Paham ya Bu? Nah, kenapa saya ngomong begini? Karena alhamdulillah saya belajar dari tadi itu loh. Ngomong putu ponakan gak enak ya, ketok tuwek aku. Ya. Itu Mas Hibi itu loh punya anak. Mas Hibi punya anak. Saya lihat anaknya Mas Hibi, statusnya nggak usah dijelaskan kalau cucu ponakan, nanti saya kelihatan tua gitu ya. Anaknya Mas Hibi itu Masya Allah, dilihat ya, nyeneng hati ya, bayi itu kan ya. Lihat nyeneng hati, asyik, pemandangannya indahnya luar biasa. Saya jadi terus mulai berupaya untuk kembali mengingatkan diri saya. Pemandangan yang paling berharga adalah keluarga. Pemandangan yang paling berharga adalah keluarga. Saat melihat keluarga taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, harus senang, wajib senang. Paksakan diri kita untuk senang sampai nanti senang beneran. Karena itulah sebenar-benarnya senang yang dimaksud dalam Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jangan tinggalkan doa itu habis sholat. Baca terus, nanti insya Allah hidup kita jadi senang. Nah saya duduk di sini, saya kan bayangkan almarhum ayah saya di pojok sana itu nyawang anaknya seneng. Saya masih ingat, boleh cerita dikit. Senin kemarin itu kan 12 Jumadil Akhir ya. 12 Jumadil Akhir hari Senin itu persis hari dan tanggal wafatnya almarhum ayah saya. Ayah saya wafat waktu zuhur Senin 12 Jumadil Akhir. Dan dimakamkan hari Selasa karena nunggu adik saya yang di luar kota dan kakak saya yang juga ada di Depok di luar kota. Nah, ayah saya itu waktu semasa hidupnya tidak pernah duduk di depan di pengajian nih. Selama saya ngajar sampai ayah saya meninggal dunia, tidak pernah ayah saya duduk di depan. Tidak pernah. Duduknya di mana? Di parkiran. Duduknya di parkiran. Suatu ketika saya buat pengajian akbar di alun-alun utara yang datang itu lebih dari 100.000 orang. Terus saya nyari ayah saya di mana karena nganterkan naik becak bareng gitu ya, nganterkan sampai panggung. Setelah itu tak cari kok nggak ada. Ya tak cari nggak ada. Terus saya nanya beberapa hari kemudian, Abah di mana kok nggak kelihatan? Jawabannya nisoringin. Di alun-alun itu ya, di bawah pohon beringin. Lah ngapain Mbak kok di sana kau udah di panggung? Jawabannya itu ada orang jual teh panas ya. Ngobrol sama yang jual teh, itu ya, yang surungan, ngobrol sama orang jual teh, minum teh, terus nyawang awakmu teko aduh. Itu pemandangan yang paling membuatku bahagia. Masya Allah, nyawang anakku. That's my child. Itu anak kecilku, gede saiki. Alhamdulillah anakku. Itu pemandangan yang paling mahal. Seneng gitu. Nah, saya pengen di alam barzah itu ayah saya ngomong, anakku. Seneng saya. Iya, itu yang saya harapkan cuma gitu, anakku. Nanti saya juga pengen ngomong gitu ke anak saya, anakku. Orang pengen anak terus sugih duitnya akeh lali ngaji, sugih duitnya akeh lali sholat, na'udzubillah min dzalik, ganteng ngayu gak tahu nyawang bapak mboke, na'udzubillah min dzalik. Saya pengen anak saya duduk sama saya, senengnya lihat saya dan saya juga senengnya lihat anak saya. Kan gitu asyik, menyenangkan. Kok jadi diem semua kenapa? Ojo nangis Bu gitu ya. Ya itu cita-cita saya begitu. Nah hari Jumat besok insya Allah, Jumat malam saya niat buat tahlil ke-8, hitungan hijriahnya. Tahlil ke-8 ayah saya paskan bareng hari Jumat kajian. Ibu-ibu kalau punya kesempatan gak datang, mohon maaf Bu, tak coret Bu. Dari daftar dapat jamuan belum maksudnya ya. Tak coret dari daftar jamuannya, jadi ngurangi jamaah yang hadir gitu. Usahakan ibu-ibu Jumat besok saya minta tolong ibu hadir bareng-bareng saya doakan almarhum ayah saya ya. Doakan biar kita nanti juga dikarunia anak-anak yang berbakti sama orang tua. Anak-anak yang kalau dilihat enak. Itu aja, cita-cita saya itu cuma itu. Dilihat sama orang tua saya senang.
dan dilihat sama Kanjeng Nabi SAW, Rasulullah senang. Putuku, asik gitu ya. Senang, masih jauh dari kata itu. Kalau ke ayah saya alhamdulillah sudah. Tinggal nunggu suatu saat saya pengen Nabi Muhammad SAW ngomong, itu umat saya. Gitu. Ya, itu keluarga saya, itu cucu saya. Sama bangga, sama senang. Karena Rasul bersabda, mubahin bikum umal yaumal kiamat. Nanti di hari kiamat aku akan banggakan kalian semua di hadapan umat. Kan pengen toh awak dewe dibangga-banggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bu, Jumat malam Sabtu. Siap ibu-ibu yang bisa hadir di sini, yang nggak bisa wajib nonton layar monitor masing-masing. Yang nggak punya kuota nunut kuota temennya. Ya sekarang kan banyak kuota beredar gratis wifi itu ya. Nunut tonggoni gitu, aku nunut kuotamu dulu yo ngaji gitu ya. Niat seperti itu. Sekaligus saya akan memperbaiki asrama santri putra dan gedung pertemuannya yang tinggal finishing itu ya. Mau saya maksimalkan, doakan hari Jumat sudah ada tamannya, ya, kemudian dalam sudah catnya rapi semua, sudah nyaman dipakai, ibu ngajinya sudah enak, pas niat di tahlil ke-8 almarhum ayah saya. Jelas ibu-ibu? Apa? Nyawang putu, nyawang anak, nyawang mantu, nyawang bojo, disawang penak. Sudah itu aja, sederhana. Ya, hidup kita sudah piye carane disawang penak, nyawang penak. Dilihat enak, melihat juga enak. Kuncinya itu, ajari takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sederhana ya keinginan ayah saya ya. Bahagianya sederhana, lihat anaknya bahagia. Terima kasih. Kita bacakan satu Al-Fatihah, tiga Fatihah. Yang pertama, yang ini. Fatihah pertama untuk Fatimah Qanitah binti Muhammad Hibbi Al-Banjari As-Solowi. Mudah-mudahan anaknya itu segera oleh Allah Ta'ala dikasih adik-adik. Iya, anaknya itu segera dikasih adik yang banyak adik-adiknya nanti. Terus semuanya jadi anak yang bisa menyenangkan orang tuanya dunia akhirat, menyenangkan kakek neneknya, kemudian mbah-mbah buyutnya dunia akhirat, menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dunia akhirat, dan hidupnya diliputi dengan kebahagiaan dunia akhirat, dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirat, rezekinya berkah berlimpah dari segala arah, enggak pakai susah payah untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk kakak, untuk adik-adiknya, untuk pasangan hidupnya dunia akhirat, dan kelak dikasih suami yang lebih menyenangkan dari Habib Novel, suami yang lebih menyenangkan dari suami-suami yang menyenangkan, suami yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, suami yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga semuanya dikasih anak keturunan yang minimal serupa dan lebih dari itu insyaallah, amin. Dan kelak kita semua meninggal dengan husnul khatimah setelah hidup panjang dalam segala kebaikan, kesehatan dan ketaatan. Ala hadiniyah wa ala kunyatin shalihatin jami'an afiyah wa ala manahibun ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah, semoga Mas Ramzi yang akan menikah insya Allah hari Sabtu besok diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan dalam pernikahannya. Bisa menikah dengan pasangannya yang sudah ditetapkan oleh kedua orang tuanya dengan rezeki yang berlimpah dari segala arah, enggak pakai usaha payah, sehat wal afiah, rumah tangganya kelak menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, diberi anak keturunan yang soleh dan solihah, dan hidupnya bahagia ila yaumil qiyamah ilal jannah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Yang ketiga Al-Fatihah, semoga sebelum bulan Februari
pelunasan tanah majelis dan pembangunannya yang masih menyisakan hutang kurang lebih 3,5 miliar dilunaskan oleh Allah Ta'ala dengan rezeki yang berlimpah dari segala arah, gak pakai susah payah, rezeki yang barokah, rezeki yang bawa keselamatan dunia akhirat, dan semoga semua yang membantu dalam bentuk apapun hidupnya dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disenangkan oleh Allah Ta'ala dunia ilal jannah ala hadiniyah wa ala kulniyatin salihatin jami'an nafi'ah wa ala muhibbun ali wa ila hadratin Nabi SAW al-Fatihah. Semoga berkah manfaat, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.